Keberatan Ruben Onsu mengenai aktivitas kedua putrinya, Thalia dan Tania, kembali mencuat setelah kuasa hukumnya, Minola Sebayang menyampaikan kondisi yang terjadi di balik layar. Pada Sabtu, 15 November 2025, Minola memaparkan kepada awak media bahwa Ruben Onsu merasa tidak nyaman melihat anak-anaknya tampil dalam aktivitas yang dianggap menyerupai pekerjaan, terutama saat berada di bawah pengawasan Sarwendah. Menurut Minola, aturan yang berlaku jelas melarang anak kecil untuk dieksploitasi dalam bentuk pekerjaan. Undang-undang itu juga melarang anak kecil dieksploitasi dalam bentuk pekerjaan, apapun bentuknya, ujarnya. Ia menegaskan, Ruben Onsu beberapa kali melihat putrinya live di malam hari. Penonton menyaksikan langsung bagaimana Thalia dan Tania Onsu ikut tampil di TikTok di jam yang seharusnya digunakan untuk belajar. Malam hari anak itu harusnya belajar, bukan live. Ini Ruben juga komplain beberapa live TikTok anak-anaknya dipakai Sarwendah. Lanjutnya, meskipun anak-anak itu hanya terlihat dalam live Sarwendah, Minola menilai hal tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai aktivitas pekerjaan. Karena itu, ia menegaskan bahwa Ruben Onsu sebagai ayah seharusnya juga dimintai izin. Isu ini diperkuat setelah munculnya live Sarwendah saat didatangi debt collector yang kemudian dituding sebagai upaya mengalihkan perhatian dari keberatan yang sebelumnya disampaikan Ruben Onsu. Namun tak sedikit pula yang membela Sarwendah. Mereka menilai kehadiran Thalia dan Tania bukan karena dilibatkan untuk bekerja, melainkan karena anak-anak itu sekadar menghampiri ibunya saat live berlangsung. Di tengah perdebatan soal dugaan keterlibatan anak-anak dalam aktivitas live, Minola menyebut ada hal lain yang lebih mengkhawatirkan Ruben Onsu. Ia mulai kesulitan untuk bertemu kedua putrinya. Di beberapa live TikTok, anak-anaknya dipakai. Jadi anak-anak di bawah umur ini kan nggak boleh dong dicari bekerja, dia bekerja kan pasti kan bekerja toh. Anak-anak kan nggak boleh. Bekerja itu kan dilarang. Even ada izin dari orang tuanya, ya harus kedua belah pihak, bukan hanya ibunya. Keluarga keberatan, anaknya dilibatkan. Apakah karena ini sehingga akhirnya kemudian pengalihan isu dibicarakan mengenai masalah debt collector? Ini ya teman-teman, jadi akhirnya kita perlu jelas semuanya bahwa kalau mengenai masalah mobil itu, Ruben tidak pernah membantah dan memang di dalam pemesanan pun Ruben pesan itu atas nama dia, alamatnya dia. Kalau di pesannya setelah dia bercerai kan begitu ya kata-katanya. Ya ini harusnya lebih jelas lagi debt collectornya kemana menghubunginya. Kan harusnya ada nomor teleponnya Ruben, jadi hubungi dong Rubennya. Ada alamatnya Rubennya, dihubungi dong Rubennya. Jangan datang ke rumah orang lain yang gak ada hubungannya dengan Ruben. Kemudian orang lain itu preskon. Akhirnya kita bisa berpikir, ini settingan atau apa? Atau memang sengaja diundang debt collector datang jika ada sesuatu yang memojokkan Ruben. Jadi melebar ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.